Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 24 Agustus 2023. Mari kita siapkan hati jiwa raga kita menyatu dalam perenungan firman Tuhan dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Mari berdoa mohon hikmat dan kekuatan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, penuhilah kami dengan kuasa-Mu. Tuntun kami, ya Roh Kudus, dan beri kami hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, dan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal. Karena mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukuman Taurat. Karena bukankah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dari hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Membohongi hati nurani, itulah tema kita. Saudara, adakah orang yang tidak pernah berlaku jahat dalam hidupnya? Atau adakah orang yang tidak pernah membohongi kata hatinya? Entah disadari atau tidak, pada titik tertentu mungkin kita pernah jatuh dalam dosa dan mencoba memberikan argumen
kepada sesama untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya kita tidak berdosa. Paulus mengingatkan kita bahwa kecemaran bukan hanya terjadi di luar kita, tetapi juga terjadi di dalam hati dan hidup kita. Dalam ayat 11 dikatakan, Allah tidak memandang bulu. Artinya Allah memperlakukan semua orang sama. Sehingga tidak bisa dengan alasan apapun untuk kita bersembunyi di balik kehendak Allah. Orang Toraja sering berdalih atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengatakan, "Nah, tolino paki, batu rakah tang lama lilu." Artinya, wajar sebagai manusia jika ia salah. Pastilah manusia pernah kilap. Benar bahwa manusia syarat dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi tidak bisa jadi alasan untuk membenarkan kesalahan. Dosa tetap dosa dan konsekuensinya adalah hukuman. Karena itu kita harus bertobat. Membohongi hati yang tahu kesalahan dan kita telah berbuat, atau mungkin sebelum dilakukan sesuatu sudah jelas bahwa itu adalah salah. Namun kita masih berusaha mencari alasan untuk dijadikan dalil jika hal itu diketahui. Maka berusahalah mencari alasan untuk dijadikan dalil jika hal itu diketahui orang lain atau membawa akibat buruk. Sesungguhnya, membohongi kata hati akibatnya adalah kegelisahan dan penderitaan. Namun itulah yang sering terjadi dan dilakukan oleh manusia. Maka sangat penting terus bergaul dengan Allah sehingga hati nurani masih diteguhkan untuk berpegang pada kebenaran Allah. Semakin sering hati nurani kita dibohongi, semakin gampang juga terjebak dalam hal-hal duniawi. Dan akhirnya kita akan semakin jauh dari kebenaran Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan ini. Bersyukur atas rahmat-Mu yang Engkau perkenankan kami nikmati saat ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar hari ini dapat kami jalani tetap dalam memuliakan Engkau, tetapi kami tetap mengerjakan pekerjaan kami. Biarlah hari ini pelayanan kami boleh berjalan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami Bapa. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, inilah penyerahan kami kepadamu. Dengarkanlah kami Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, pergilah ke tengah-tengah kehidupan, jalani seluruh aktivitasmu, dan tetap memuliakan Tuhan. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua.